فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد dan umahat Allah muliakan. Pertama-tama ya kita kembali perbaharui rasa syukur kita kepada Allah, yang mana Allah telah memberikan kita banyak sekali nikmat, banyak sekali karunia yang baik yang kita sadari ya maupun yang kita sendiri nggak menyadari. Nikmat-nikmat Allah tersebut saking banyaknya itu nggak akan sanggup menyebutnya. Ya. Nah, yang hanya bisa kita lakukan bersyukur. Jadi pilihan kita bersyukur supaya apa? Supaya Allah tambah lagi nikmat-nikmat yang lain. Nah, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kata Allah, jika kalian bersyukur maka akan kami tambahkan ya nikmat-nikmat yang lain. Tapi kalau kita kufur nikmat ya, tidak bersyukur, maka tunggulah ya, ketahuilah bahwasanya azab Allah itu sangat pedih. Jadi pilihan kita nggak ada ya, kecuali memang bersyukur ya, bersyukur ya. Dengan cara apa? Dengan cara pertama dengan melafazkan hamdalah ya. Kedua dengan cara kita memaksimalkan nikmat tersebut untuk semakin taat kepada Allah. Nah, di antara nikmat terbesar yang kita rasakan bersama saat ini adalah nikmat beribadah di bulan Ramadan. Jadi, alhamdulillah sekarang kita berada di 8 Ramadan. Insya Allah bersama Ustazah Yeni Kurniawati hari ini kita akan ingin mendapatkan motivasi lebih besar lagi bagaimana memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Sholawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada para istri beliau, para sahabat, para sahabiyah, ya, dan mudah-mudahan kita semua yang berada dalam kelas Zoom atau kajian RKIF pagi ini adalah orang-orang yang insya Allah kelak akan berkumpul bersama Rasulullah SAW di Jannah Firdaus. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Akhwat dan umahat ya, seperti yang sudah di-share ya flyer atau pamfletnya, kuliah Quran kita pada pagi hari ini adalah membahas tentang bagaimana memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Tentunya masing-masing kita nggak mau ya Ramadan ini berlalu dengan begitu saja ya. Nah, salah satu ikhtiar kita adalah bagaimana kita mengumpulkan motivasi sebanyak mungkin, menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan, sehingga kita jadi tahu untuk apa kita beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Insya Allah pemateri kita pada hari ini adalah Ustazah Yeni Kurniawati. Sebelum kita masuk atau mulai kajian ya, alangkah lebih baiknya kita buka dulu majelis kuliah Quran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan bagi akhwat dan umahat yang baru bergabung. Insya Allah saya akan coba bacakan sedikit ya CV atau biodata Ustazah kita, yaitu Ustazah Kurniawati. Nama beliau adalah Ustazah Yeni Kurniawati. Beliau lahir di Blitar, kelahiran tanggal 14 September 1976. Alamat di Geria Purwa, Jalan Purwaraya 1 ya, Gang Haji Rajim nomor 144 RT 06 RW 03 Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Mungkin ada ya yang posisi atau alamat rumahnya berdekatan dengan Ustazah Yeni Kurniawati yang tinggal di Jakarta Selatan. Status beliau menikah dengan Bapak Nur Arif Hidayat dengan 2 orang putra dan 1 putri. 2 anak putra dan putri.
pendidikan beliau secara formal itu dari tahun 99 sampai 2003, Ustadzah Yeni menempuh pendidikan STIU di Al-Hikmah Jakarta. Nah, jadi beliau menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi di Al-Hikmah Jakarta. Sebelum itu beliau dari tahun 94 sampai 97 sekolahnya di KMI Al-Aqsa, Blitar, Jawa Timur. Nah, kemudian sebelumnya lagi dari 91 sampai 94 beliau sekolah juga di SMUN 1 Talun, Blitar, Jawa Timur. Nah, sebelumnya lagi dari 88 sampai 91. Oke, Bu. Ya. Kayaknya Iya, Bu. ini Blitar, Jawa Timur. Pengalaman kerja beliau dari tahun WA-in alamat. Ada nggak kemana-mana? praktek mengajar di KMI Al-Aqsa. Beliau juga pernah mengajar bahasa Arab di Stay Tazkiyah, mengajar bahasa Arab di Islamic School Gondang Dia ya sampai tahun 2005. Kemudian 2006 sampai 2008 mengajar bahasa Arab Mentari Arido Islamic School. Dari 2008 hingga 2016 Ketua Departemen Perempuan WAMI Indonesia. 2016 hingga sekarang beliau mengajar program bahasa Arab STIU di Al-Hikmah. Kemudian juga selain berkegiatan sebagai pengajar program bahasa Arab di Al-Hikmah, beliau juga aktif sebagai ustadzah di majelis-majelis ta'lim ya hingga sekarang. Untuk pengalaman organisasi, beliau pernah menjabat sebagai Ketua BEM STIU Al-Hikmah dari tahun 2000 hingga 2002. Kemudian 2002 sampai 2004 beliau juga sebagai staf kaderisasi kami pusat. Masya Allah ya, Ustazah Yeni Kurniawati. Apakah Ustazah sudah bergabung, Ustazah Rifda? Ya, belum Ustazah. Beliau sedang di jalan, jadi insya Allah segera bergabung. Izin minta maaf sebentar. Tak apa-apa ya, sambil nunggu beliau, kita juga boleh bertanya atau menyampaikan sesuatu terkait materi hari ini juga boleh ya, kira-kira ingin tahu tentang apa ya. Jadi boleh juga nyiapin pertanyaan-pertanyaan coret-coret dulu ya. Mungkin ingin bertanya tentang apa terkait bagaimana memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Ya, ahlan wa sahlan kepada Mbak Ika yang baru bergabung. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Puasa. Bagi yang sedang berhalangan, mudah-mudahan memaksimalkan peluang ibadah yang lain seperti sedekah atau membukakan saudara atau tetangga kita, itu juga bisa. Dan insya Allah pahala yang diperoleh itu sama seperti pahala orang yang berpuasa. Ya, mungkin sambil menunggu saja kita bisa nih, teman-teman refresh ya, materi-materi sebelumnya. Siapa yang ingat materi pertama itu apa? Boleh nih, on audio nih Ustazah teman-teman ya semuanya. Oh iya. Materi pertama apa, dan apa yang teman-teman dapatin dari materi itu, insight-nya apa? Kalau yang masih ingat nih, yang nulis-nulis biasanya ingat nih. Tapi kalau yang denger aja, nggak nulis, itu bisa agak lupa-lupa gitu Ustazah biasanya. Apakah ada yang ingat? Kalau nggak ada yang ingat berarti, nggak ada yang menjawab, berarti kemungkinan besar tidak ada yang mencatat ya? Konsekuensi beriman kepada Al-Quran. Dari cakep. yang menjadi host. Oke, Masya Allah. Oke, Mbak Nurul, kira-kira apa poin utama dari beriman kepada Al-Quran, Mbak Nurul? Ya, ada iman yang hakiki, berakrab dengan Al-Quran, menerima hukum-hukum dalam Al-Quran, menyampaikan hikmah Al-Quran kepada orang lain. Banyak nih, ada 5. Kayaknya kalau nggak salah ada 5 nih. Oke, Masya Allah. Berarti mantap ya, barakallah nih, yang nulis nih, ingat. Bisa langsung lihat catatan. Kedengeran bunyi kertasnya diputer-puter. Bolak-balik. Oke, materi kedua. Belum bisa diamalin. Masya Allah. Yang materi kedua, ada yang ingat judulnya apa?
Boleh kalau mau nyontek lagi boleh, kalau cek di ini, cek di profil WhatsApp tuh ada ketahuan tuh judul-judulnya. Ayo nih, apa siapa yang satu-satu nih? Siapa yang tahu yang materi kedua? Apa ininya? Kalau misalnya kalau ini nih kalau nggak ada yang jawab, boleh nih Mbak Aini lagi jawab. Siapa tahu bisa jawabannya Mbak Aini lagi. Menghidupkan amalan wajib dan sunnah dari Ustazah Miftahul Rahmah. Benar sekali. Nah, dari Ustazah Miftah apa yang kita dapatkan? Bahwa intinya ya, bahwa segala sesuatunya itu harus ibadah itu harus diilmui. Jadi kita jangan apa harus pokoknya ilmui ibadah itu gitu aja. Itu intinya. Oke, ilmu ibadah itu. Ya. Ilmui ibadah yang kita lakukan. Oke, cukup ya. Kemudian yang ketiga. Lanjut Mbak Nurul, lanjut. Lagi murojaah nih, boleh Mbak Nurul semuanya Mbak Nurul. Ya, langsung yang ketiga apalagi? Yang ketiga temanya sama siapa? Apa? Sama April ya tiganya. Sama Ustaz April. Oke. Temanya tentang adab dan akhlak penghafal Quran. Oke, Ustazah udah. Iya, sekarang juga ini terdatang ya. Alhamdulillah. Kita mulai ya, Ustazah Rida ya. Iya. Ahlan wassalam kepada Ustazah Yeni Kurniawati. Kita sangat bergembira Ustazah dengan kehadiran Ustazah dan sudah tidak sabar mendengar tausiah dan tadkiroh dari Ustazah. Sebelumnya sekali lagi kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Ustazah Yeni Kurniawati. Dan bagi akhwat dan umahat yang hadir di kajian kita ini, kita harap semuanya dalam kondisi on kamera ya, sehingga Ustazah juga bisa menyaksikan siapa-siapa yang ikut atau hadir di kelas ini. Kepada Ustazah Yeni, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat ya. Ustazah Yeni. Share screen-nya bisa dibuka? Tes. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Ustazah? Ya, share screen-nya bisa dibuka? Maksudnya terlihat ya Ustazah belum sih? Bukan, itu saya... udah. Oke. Udah, Ustazah. Ya. Ahlan Ustazah. Ahlan bikum. Berbunga-bunga ya. Wah, Masya Allah. Nah, segar sekali Ustazah, Masya Allah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikun jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi minasidaki wal wafa. Allahumma aftah lana qulubana walhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna min warasati jannatin na'im. Allahumma rzuqna bi lailatul qadar. Allahumma aktub lana miman yaqumu lailatal qadari imanan wa ihtisaban. Faghfir lana dzunubana ya ghafurur rahim. Allahumma aktub lana minal muttaqin. Allahumma aktub lana minal mujahidina lihadad din wal muhyina li sunnati nabiyyikal karim. Allahumma amin. Ya bunda sekalian dan calon bunda, Masya Allah wa tabarakallah. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan pagi yang semoga cerah ya. Di sini agak mendung, tetapi semoga hati kita lebih cerah dari mendung yang ada. Semoga ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita, karena ini adalah anugerah terbesar Allah. Allah sampaikan kita di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Insya Allah kita akan mengkaji bersama. Untuk saya pribadi ini adalah tazkirah agar Ramadan ini lebih baik dari
Ramadan-Ramadan yang lalu. Optimalisasi ibadah Ramadan. Yang pertama tentunya ini adalah satu kisah dalam sebuah riwayat yang mungkin sudah ada yang mendapatkan, yang belum, mari kita mencoba untuk menapakinya kembali. Yaitu sebuah riwayat yang cukup panjang, tetapi kita akan mendapatkan keyword dari sini ya tentang Ramadan. Haddatsana Muhammad bin Rumhin, amba'ana Al-Laysu bin Sa'din, an Ibn al-Hadi, an Muhammad bin Ibrahim. Ya, telah disampaikan kepada kami oleh Muhammad ibn Rumhin dan dikabarkan oleh Al-Lays ibn Sa'din dari Ibn al-Hadi an Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi dari Abi Salamah ibnu Abdurrahman dari Talhah ibnu Ubaidillah. Anna rajulaini min baliyin qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang pemuda, dua orang laki-laki dari Baliyin datang kepada Rasulullah SAW. Wa kana islamuhuma jami'an. Setelah datang kepada Rasulullah SAW dan bersahadah, bersaksi masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Fakana ahaduhuma asyadda ijtihadan minal akhar. Kemudian pulang ke daerahnya, pulang ke kampungnya. Salah satu di antara dua orang itu asyadda ijtihadan minal akhar. Sangat giat dan bersemangat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah absen dari jihad yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faghazzam al-mujtahidu minhuma fastushhida. Terus mengikuti beberapa peperangan, peperangan yang diserukan oleh Rasulullah SAW sampai kemudian ustushhida, meninggal syahid. Orang yang pertama. Kemudian orang yang kedua dari dua orang tersebut, maka sa'al akhar ba'dahu sanatan tsumma tuwfiya. Diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun. Baru kemudian berpulang, wafat. Qala Talhah. Kemudian Talhah suatu saat bermimpi. Fara'ait, ini disampaikan oleh Talhah, fara'aitu fil manami baina ana inda babil jannati idza ana bihima. Talhah bermimpi, Talhah bersama dua sahabat Rasul yang telah wafat ini. Yang pertama wafat 1 tahun lebih dulu, syahid. Yang kedua adalah wafat 1 tahun setelahnya. Kemudian berada di depan pintu surga. Fakharaja kharijun minal jannah, kata Talhah, bertiga, Talhah dan dua orang sahabat Rasul berada di depan pintu surga, kemudian keluar malaikat. Summa fa'adzina lilladzi tuwfiya al-akhir minhuma. Kemudian malaikat ini mempersilahkan orang yang meninggal kedua, yang 1 tahun setelah syahidnya sahabat Rasul yang pertama tadi. Diantarkan ke surga, summa kharaja, kemudian keluar lagi dan mempersilahkan fa'adzina lilladzi istushhida, mempersilahkan sahabat Rasul yang syahid. Diantarkan. Summa raja'a ilayya, kemudian malaikat datang lagi mendatangi Talhah yang tinggal sendirian di depan pintu surga. Faqala irji fa innaka lam ya'ni laka ba'd. Kembalilah, pulanglah, belum saatnya kamu berada di sini. Kalau dalam bahasa kita demikian. Fa asbaha Talhah bihin nas. Esok harinya, pagi-paginya, semalamnya Talhah bermimpi seperti itu, pagi-paginya Talhah menyampaikan itu kepada para sahabat. Fa'ajibu lidzalika, dan para sahabat heran. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan wa haddatsuhu al-hadis. Para sahabat menyampaikan apa yang disampaikan oleh Talhah kepada mereka. Faqala min ayyi dzalika ta'jabun, menyampaikan dengan penuh keheranan. Maka Rasulullah menyambut, mengomentari, menjawab apa yang disampaikan oleh para sahabat dengan perkataan beliau yang mulia, min ayyi dzalika ta'jabun, apa yang membuat kalian heran? Faqalu, para sahabat menjawabnya, ya Rasulullah, hadza kana asyaddar rajulaini ijtihadan tsumma istushhida. Wa dakhala hadzal akhir al-jannah qablahu. Ya Rasulullah, ini kalau bahasa kita ya, ini orang yang pertama wafat adalah yang syahid di jalanmu ya Allah. Tapi
malaikat mengizinkan masuk terlebih dahulu sahabatmu yang kedua yang wafatnya 1 tahun setelahnya. Kalau bahasa kita kok yang didahulukan gitu ya, kok yang didahulukan yang meninggal 1 tahun setelahnya, yang diminta oleh malaikat untuk masuk ke surga gitu. Kemudian Rasulullah menjawab, "Alaisa qad makatha hada ba'dahu sanatan?" Bukankah yang meninggal kedua tadi dia hidup 1 tahun setelah yang syahid? Qalu bala, benar ya Rasulullah. Qala wa adraka ramadhana. Berarti yang meninggal 1 tahun kemudian dia menjumpai Ramadan. Fasoma wa shalla kada wa kada. Dia bisa sholat di bulan Ramadan, dia bisa melakukan amal ibadah di bulan Ramadan, dia bisa melakukan berbagai macam ketaatan di bulan Ramadan dan di bulan-bulan setelahnya selama 1 tahun. Qalu bala, benar ya Rasulullah. Dan Rasulullah menutupnya dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Kata Rasulullah, maka kenapa orang yang kedua dipersilahkan oleh malaikat untuk masuk ke surga terlebih dahulu? Karena kata Rasulullah, perbedaan keduanya seperti perbedaan langit dan bumi. Hadis ini disahihkan oleh Albani. Nah, ini menunjukkan apa yang saya merahin? Min ayyi dzalika ta'jabun, apa yang mengherankan kalian? Jadi, para sahabat heran, kenapa yang kedua tadi dipersilahkan untuk masuk ke surga terlebih dahulu? Ternyata anugerah Ramadan yang Allah berikan kepada sahabat yang kedua wafatnya. Allah berikan Ramadan, di bulan Ramadan itu sahabat yang kedua memaksimalkan ketaatannya, memaksimalkan ibadahnya selama bulan Ramadan dan bulan-bulan berikutnya sampai berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini memberikan arahan kepada kita. Yang pertama, kita harus bersyukur kepada Allah atas anugerah disampaikannya kita kepada bulan Ramadan saat ini. Karena bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Bukan bulan yang istimewa saja, tapi sangat istimewa. Bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kemuliaan Ramadan. Oleh karena itu, yang kedua yang harus kita pahami, bulan yang mulia ini, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan keberkahan Ramadan terdapat di setiap kondisi. Baik dalam kondisi Ramadan di tahun-tahun biasa, ataupun juga Ramadan di tahun di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan pandemi COVID-19. Kita sudah melewati Ramadan yang kemarin, yang nyaris kita full melakukan ketaatan selama Ramadan di rumah. Maka syiar kita tahun kemarin, slogan kita, tema besar kita adalah Baiti Masjidi. Rumahku adalah masjidku. Karena hampir kita melakukan sholat 5 waktu berjamaah di rumah dengan keluarga, sholat tarawih, sholat tahajud, i'tikaf pun yang tadi dan di masjid kita niatkan, kita maksimalkan di rumah. Ramadan tahun ini kita sudah mulai bisa ke masjid dengan protokol ketat, tapi masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Namun keberkahan Ramadan tetap ada. Di antaranya adalah yang pertama, kewajiban beribadah di bulan Ramadan tidak berubah karena perubahan kondisi dan situasi yang harus kita pahami. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang dia disampaikan oleh Allah kepada bulan Ramadan, wajib baginya untuk berpuasa Ramadan. Maka doa-doa kita sebelum masuk bulan Ramadan Allah adalah diantaranya Allahumma balighna Ramadan wa baligh Ramadana lana wa balighhu lana mutaqabbalan. Seperti doa para sahabat. Setelah para sahabat keluar dari bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, doa yang terlantun adalah
agar Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah ketaatan yang dilakukan selama bulan Ramadan. Masuk bulan Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, doanya adalah Allahumma ballighna Ramadan wa balligh Ramadana lana wa ballighhu lana mutaqabbalan. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa sallimhu lana mutaqabbalan. Artinya selama 12 bulan berturut-turut terus di antara doa yang tidak pernah lepas dari rangkaian doa yang dilantunkan para sahabat adalah doa agar amal ibadahnya diterima oleh Allah selama bulan Ramadan itu dan doa dipertemukan kembali dengan Ramadan. Maka kita memahami bahwa keberkahan Ramadan tetap ada dalam kondisi apapun. Yang perlu kita maksimalkan adalah bagaimana kita memberikan kualitas amal ketaatan kita di Ramadan ini lebih baik dibandingkan Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Bagaimana puasa kita terjaga kualitasnya sehingga nilainya yang dirahasiakan oleh Allah pahalanya yang berbeda antara orang A berpuasa, orang B berpuasa, orang C berpuasa, tapi pahalanya berbeda. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala dan ini menunjukkan betapa besarnya pahala puasa Ramadan, betapa mulianya ibadah puasa ini yang artinya kita harus menjaganya agar dalam kualitas yang maksimal yang diinginkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, keberkahan Ramadan yang ada di kondisi apapun itu hanya akan diberikan kepada satu, mereka yang lurus niatnya. Yaitu seperti kata Rasulullah, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan, lurus niatnya. Kita berpuasa Ramadan ini karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkannya. Seperti ayat tadi, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang disampaikan Allah ke bulan Ramadan, maka dia harus berpuasa. Karena keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada Rasulullah. Bagaimana caranya dicontohkan oleh Rasul? Agar kita ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosanya. Karena goals Ramadan adalah terbebas dari api neraka. Berarti diampuni dosa-dosa kita. Berarti satu, pertama niatnya harus lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beribadah dengan baik. Baik di sini adalah benar. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, bersungguh-sungguh. Jadi yang akan mendapatkan keberkahan Ramadan, mereka yang lurus niatnya, yang ibadahnya benar dan bersungguh-sungguh menjalankannya. Tidak cukup lurus niatnya, ibadahnya benar, harus ada kesungguhan. Karena kesungguhan itu adalah buah dari keimanan. Maka dalam hadis ini Rasulullah ingatkan kepada kita, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kita Ramadan. Kita sudah ada di hari yang ke-8 hari ini. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup pintu-pintu neraka. Bahkan di riwayat yang lain tidak ada satu pintu neraka pun yang dibuka selama Ramadan. Dan dibuka pintu-pintu surga. Tidak ada satu pintu surga pun yang ditutup pada bulan Ramadan. Sedangkan di bulan-bulan yang lainnya, pintu yang dibuka tidak semuanya. Di bulan-bulan yang lainnya, pintu neraka dibuka. Oleh karena itulah para ulama mengingatkan kepada kita, Allah berikan anugerah kepada orang-orang beriman al-azmu. Apa itu al-azmu? Azam, tekad, yaitu al-iradah.
al-iradah al-qawiyah, keinginan yang kuat, li ada'i ta'atillah, untuk menjalankan berbagai macam ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita rasakan yang harus kita tekan dan minimalisir hari ini adalah nafsu kita. Maka kita lihat betapa orang-orang beriman yang ibadahnya, puasa ini adalah menyambut seruan Allah. Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sangat bersemangat untuk melakukan amal ibadahnya. Mulai dari masuk maghrib 1 Ramadan sudah menunggu. Begitu ada pengumuman, berarti sudah bersiap, secara psikologis sudah bersiap untuk setelah sholat isya melakukan sholat tarawih, malamnya bangun kembali untuk tahajud, dan kemudian sahur, tilawatul Quran, memperbanyak zikir, al-istighfar, wal-adkar, sampai kemudian subuh, kemudian tilawah lagi. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama mengatakan, kalau orang-orang beriman tidak bersemangat di bulan Ramadan untuk melakukan berbagai macam ketaatan yang diirikan oleh para malaikat di Lailatul Qadar, di hari-hari apalagi, di bulan-bulan apalagi orang-orang itu akan bersemangat. Kalau di bulan Ramadan pintu-pintu surga sudah dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, tughallu fihi syayatin, setan-setan dibelenggu, yang artinya nafsu saja yang tinggal, nafsu saja yang harus ditundukkan, yang harusnya memiliki semangat yang menggelora melakukan berbagai macam ketaatan, itu tidak terjadi. Kapan lagi dia akan bersemangat? Bahkan di akhirnya ada fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yaitu apa? Lailatul Qadar. Yang ini, malam ini, yang lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari 83 tahun, 3 bulan, 3 hari, dan seterusnya. Hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, tidak diberikan kepada yang lainnya. Yang artinya orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan bulan Ramadan dengan keberkahan Lailatul Qadar. Faman hurima khairuha faqad hurima. Ada dalam sebuah riwayat yang diakhiri, barang siapa yang terhalang dari mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, kemuliaan Lailatul Qadar, faqad hurima, benar-benar telah terhalang. Maka doa kita dari sekarang, kalau kemarin belum, Allahumma rzuqna bil Lailatul Qadar, ya Allah limpahkanlah kami rizki Lailatul Qadar. Ditambah Allahumma ktub lana miman yaqumu Lailatul Qadari imanan wa ihtisaban. Ya Allah, tetapkanlah kami termasuk hamba-hambamu yang bangun, berdiri, menghidupkan Lailatul Qadar. Yang malam itu, sejak ghurubus syams, terbenamnya matahari di ufuk barat, masuk malam. Pada malam itu, semua malaikat dari lapis yang pertama, lapis yang kedua, ketiga, keempat, sampai lapis yang ketujuh berbondong-bondong turun ke bumi. Turun ke langit bumi. Turun ke bumi yang kalau kita melihat udara, al-jawu, atas permukaan bumi kita ini sampai langit bumi, penuh malaikat berdesak-desakan. Dan di antaranya ada satu malaikat, satu malak yang datang kepada Rasulullah SAW, yang datang kepada para rasul, yaitu Jibril alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan zikruhu, penyebutannya dalam surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dalam surat Al-Qadar, ruhun,
yaitu Jibril alaihi salam, untuk menambah satu kemuliaan Jibril alaihi salam, yang kedua untuk menambah bobot kemuliaan kualitas malam itu. Dan malaikat-malaikat yang jumlahnya menyesaki bumi ini, mereka berbondong-bondong untuk apa? Ta'alau nasma. Ayo sini kita mendengar. Mendengar apa? Rintihan orang-orang yang mukmin yang telah berbuat maksiat kemudian bertaubat. Mendengar doa orang-orang yang beriman dan mengaminkan, karena mereka akan mendapatkan pahalanya ketika menjadi saksi, syahid, syuhada, syahidan, menjadi saksi berbagai macam ketaatan yang dilakukan oleh orang-orang beriman pada Lailatul Qadar. Dan orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah yang lurus niatnya, ibadahnya benar dan bersungguh-sungguh. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan," kalau sudah masuk malam pertama bulan Ramadan, sufidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Wa maradatul jin, jin-jin yang buruk, yang berkelakuan buruk itu juga dibelenggu. Wa wuliqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab wa yunadi munadin. Yang tadi sudah kita bahas, dan diserukan, ya bagiyal khair aqbil, wahai kalian yang menyukai melakukan kebaikan, yang menyukai melakukan amal soleh, yang menyukai melakukan ketaatan, yang menyukai melakukan amal islami, aqbil, terimalah bulan Ramadan ini, yang artinya semakin bersemangatlah di bulan Ramadan ini. Wa ya baghiyasyar aqsir, dan wahai kalian yang masih melakukan dosa, yang masih melakukan kekhilafan, yang masih melakukan kemaksiatan, kurangi. Endingnya dari riwayat ini, lihat, walillahi utaqa'u, dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan oleh Allah minan nari wa dzalika kullal lailatin, di setiap malamnya. Jadi Allah sudah kasih kepada kita setiap malam. Malam itu mulainya kapan? Ghurubus syams. Maka dalam riwayat yang lain dikatakan di saat kita berbuka merupakan satu waktu yang mustajabah li doa. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai memilih hamba-hamba yang berhak untuk dibebaskan dari api neraka. Ini sudah sampai kabarnya kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Berupaya untuk melayakkan diri kita termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Allahumma amin. Yang ketiga, memanfaatkan masa pandemi untuk beribadah dan amal islami secara optimal. Harus kita pahami kenapa. Selain tadi, kita menjalankannya karena keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah. Maka bukti dari keimanan itu, lurus niat kita, benar amal ibadah kita, dan kesungguhan kita. Karena kita paham benar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan arahan kepada kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kita, Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan, liyabluwakum. Fi'il mudhari, kata kerja sekarang dan yang akan datang. Artinya memang orang-orang yang hidup akan diuji oleh Allah. Kematian itu ujian, kehidupan itu juga ujian. Di antara rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kata al-maut muqaddam, didahulukan sebelum al-hayata, adalah satu, karena kita memang kalau kita melihat kehidupan kita dari yang tidak ada di alam ruh, di alam rahim, kemudian ada,
kemudian tidak ada dan dibangkitkan lagi. Tapi ruh kita ada. Kematian yang kedua, dari tidak ada. Kematian yang kedua, karena kematian ini akan menjadi peringatan paling besar buat kita orang-orang beriman. Kenapa? Karena al-maut itu muzil, yang menghilangkan al-ladzat, yang menghilangkan segala macam kenikmatan. Kalau malaikat syakaratul maut sudah datang, bunda dan calon bunda sekalian, tidak ada yang bisa lari darinya. Karena dia diperintahkan oleh Allah, telah habis masanya. Dan yang bisa melihat kabar yang disampaikan oleh Rasulullah hanya orang-orang yang memang sedang dalam keadaan syakaratul maut, akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Busranya, kabar gembiranya adalah orang-orang beriman akan didatangi malaikat yang baik rupanya, rupawan, yang harum baunya, performanya bagus sehingga orang-orang beriman tidak merasa ketakutan. Tapi orang-orang kafir yang datang adalah yang menakutkan. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas anugerah iman dan Islam kita. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Hatta, tampak dari kita, memang benar-benar kita dituntut. Realisasi dari keimanan kita adalah al-mujahidun, bersungguh-sungguh mengaplikasikan semua kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Dan pasangan dari kesungguhan itu adalah as-sabirin, sabar. Sabar yang tiada batasnya. Itu yang perlu kita upayakan dalam kehidupan kita. Bersungguh-sungguh dan bersabar dalam kesungguhan itu. Itu wilayah kita yang Allah akan berikan balasannya berlipat-lipat di bulan Ramadan ini. Yang keempat, pandai mengambil hikmah dari masa pandemi di bulan Ramadan untuk berbagai ketaatan dan kebaikan. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Semua kebaikan, semua capaian yang sampai kepada kita, yang kita capai, yang kita raih, semata-mata itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhan kita adalah memang kita harus bersungguh-sungguh dalam menunaikannya, dalam mencoba meraihnya, tapi hasilnya adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan semua keburukan yang menimpa kita adalah hasil dari tangan kita, dari perbuatan kita. Kelalaian kita, kekhilafan kita, kelengahan kita, dosa yang kita lakukan, kemaksiatan kita. Maka manakala kemudian Allah yang Maha Rahman dan Rahim memberikan ujian, adalah Allah menghapus dosa kita. Syaratnya kita memahaminya bahwa itu adalah akibat dari kelalaian kita, itu adalah ujian untuk kita yang kalau kita sabar dan beriman bahwa itulah takdir Allah, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Hikmah diantaranya juga adalah dalam pandemi ini mungkin ada dari saudara kita, kandung, dari keluarga kita yang dengannya Allah sampaikan takdirnya berpulang kepada Allah. Yang berarti semoga memang sudah cukup amalnya. Amal yang akan memperberat timbangan kebaikan di yaumil hisab yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup bisa jadi belum cukup amal kita. Oleh karenanya Ramadan ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Anugerah besar, bahkan terbesar, agar kita memiliki waktu dan ruang untuk mencukupkan amal ibadah kita. Maka kenapa kita perlu mengupayakan semaksimal yang kita mampu
menjadikan dan mengisi Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang telah lalu. Bagaimana caranya? Di antaranya dalam mengoptimalisasikan Ramadan di masa pandemi ini adalah satu, memiliki pemahaman yang benar tentang Ramadan sebagai bulan yang paling mulia dan paling istimewa. Sudah alhamdulillah di antaranya tadi dan bisa jadi sebelum masuk Ramadan. Semoga itu bukan hanya menjadi ilmu yang kita pahami dan kita hafalkan, tapi semoga menjadi ilmu yang hidup di dalam hati kita dan hidup dalam perbuatan kita. Dan hidup untuk kita realisasikan semaksimal yang kita mampu di bulan Ramadan ini. Yang kedua, memahami keutamaan Ramadan di antaranya adalah bulan pembentukan takwa. Karena kita menginginkan la'allakum tattaqun, agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Agar Allah masukkan kita, layakkan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Seluruh pintu surga dibuka, seluruh pintu neraka ditutup, setan-setan diikat, sudah setiap kebaikan dilipat gandakan lebih dari 700 kali. Dan terdapat Lailatul Qadar, sudah kita sampaikan. Berlimpah rahmat dan ampunan, balasannya dilipat gandakan. Dosa-dosanya diampuni dan dikembalikan bersih fitrah. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan digolongkan menjadi ahli surga dan diselamatkan dari api neraka. Menjadikan Ramadan sebagai bulan beribadah dengan apa? Berkarya secara produktif dan optimal. Niat yang benar dan ikhlas yang lahir dari iman yang kuat membuat pengulangan agar kita lebih ingat. Yang kelima, membuat target berbagai amal islami, amal soleh harian. Kenapa perlu? Contoh, hari ini, setiap harinya dalam bulan Ramadan, aku mentargetkan untuk membaca Al-Quran berapa? 1 juz, 2 juz, 3 juz. Harus ada harian. Evaluasinya nanti juga harus ada harian. Agar apa? Kalau ada target harian, kita punya semangat untuk mencapainya. Karena memang hidup kita harus memiliki target sebagaimana arahan Allah dan dicontohkan Rasulullah. Agar kita memiliki target masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Layak masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Tarawihnya berapa rakaat? Tahajudnya berapa rakaat? Salat rawatibnya, salat duhanya, dan lain sebagainya. Target pekanan, berarti kalau dikumpulkan berapa? Nyampe nggak satu pekan ini? Kita kodok dan target 1 bulan yang akan dievaluasi di akhir Ramadan. Kenapa perlu target? Agar kita terarah. Goyah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Target atau hadaf yang jamaknya ahdaf membuat kita memiliki arahan dengan apa kita mendapatkan ridho Allah. Setelah target kita capai, tentunya kita maksudnya sudah kita dapatkan, kita sudah tuliskan, membuat jadwal. Bagi yang sudah, alhamdulillah. Apa kalau yang sudah? Segera beramal dan tidak menunda. Yang ke-8 nanti disiplin. Kalau belum, bikin dari sekarang. Disiplin mengikuti jadwal. Setelah disiplin harus ada apa? Sungguh-sungguh, kerja keras, serius dan fokus. Harus saling mengingatkan dan menasihati dan memberikan motivasi di antara anggota keluarga, suami istri, anggota keluarga, orang tua, anak-anak, anak-anak orang tua, stakeholder yang ada, mungkin ada asisten. Dengan kalau di kos-kosan atau di rumah Quran, dengan teman-teman, saling mengingatkan, saling menasihati. Karena yang mengingatkan, dia akan mendapatkan pahala apabila nasihat itu dilakukan dan pahala menasihati. Yang diingatkan, dia akan mendapatkan pahala ketundukannya kepada ketaatan kepada Allah dengan mengikuti nasihat yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua, akan mendapatkan keberkahan. Karena saling menasihati ini adalah perintah Allah. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Yang 11 harus berbagi tugas. Karena tim beramal jama'i. Yang ke-12 mendahulukan yang prioritas. Mana yang wajib?
Prioritasnya bagaimana? Yang wajib berarti yang didahulukan. Pahala yang banyak yang didahulukan. Manfaat yang lebih banyak yang didahulukan. Yang ke-13, melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Contohnya apa? Bagi kita, ibu-ibu muda misalnya, saya merasa muda, yang masih memiliki balita. Bagaimana kita dalam mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu? Sambil nyusuin anak kita bisa tilawah. Sambil nyusuin, kita bisa sholat tarawih. Sambil nyusuin, kita bisa sholat tahajud. Sambil nyusuin, kita bisa berzikir. Sambil masak, kita bisa berzikir, beristighfar. Semakin banyak amal ibadah kita, baik ibadah mahdhah dalam aktivitas ibadah ruhiyah mahdhah kita maupun amal ibadah kita dalam menunaikan peran-peran kita lakukan di bulan Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala pahalanya berlipat. Yang kedua, ketika kita melibatkan anak-anak kita yang masih balita ini, anak bayi kita sambil kan diperbolehkan kita anak-anak kita masih bayi, ketika kita mau sholat tarawih, kalau memungkinkan di masjid silahkan. Kalau sudah aman dengan protokol ketat, kalau belum bisa di rumah, dan itu sudah saya terapkan terhadap 2 anak saya sejak masih bayi. Saya selalu menyiapkan sudah 1 tas, di situ ada sajadah, ada walaupun di rumah ya, kemudian alas tidur bayinya, ada bantalnya. Kalau saya sholat tarawih atau sholat malam, anak ini di samping saya. Begitu nangis saya angkat. Sudah langsung masuk ke mukena, masuk ke khimar, sudah disiapkan pakai baju yang resletingnya gampang dibuka, sambil dia nenen, sambil kita duduk sholat. Tidak ada yang menghalangi. Bahkan itu baik buat anak-anak kita. Dan alhamdulillah dengan demikian, sampai hari ini anak-anak saya yang pertama sudah berusia mau 17 tahun ini. Anak yang kedua insya Allah mau 13 tahun ini. Ketika mereka masih kecil itu akan sedemikian rupa dengan izin Allah, alhamdulillah, bangun mereka tidak susah. Jadi bangun, sudah terbiasa bangun sebelum subuh. Apalagi kalau malam kita sudah memberikan muatan-muatan semangat untuk bangun cepat. Kemudian sholat sunnah semampu mereka. Kalau sekarang sudah mereka sudah mulai bersama dengan kita, gitu ya. Walaupun sejak dulu sebenarnya mulai dari bayi, kemudian mereka walaupun mereka kemudian tidurnya di samping kita, mendengarkan apa yang kita baca, melihat apa yang kita lakukan, gitu. Alhamdulillah tidak susah untuk bangun, dan bersahur pun alhamdulillah cepat, tidak perlu sahur di kamar karena kami sudah membiasakan sahur di tempatnya. Boleh dicoba di rumah, apa kalau memang mau disepakati di meja makan, berarti di meja makan, atau di tempat yang lesehan untuk makan, bisa dibiasakan dari sejak kecil. Nah, terus berbagi tugas dengan suami, dengan anak-anak, saling bekerja sama, itu yang perlu kita upayakan agar semuanya memiliki frekuensi yang sama menjalani Ramadan ini dan memiliki goals yang sama agar Allah layakkan masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa dan diampuni dosa-dosanya, dihindarkan dari api neraka. Dan kita sudah melakukan beberapa dalam waktu, menciptakan lingkungan rumah yang kondusif dan kompak. Kenapa yang kondusif? Apalagi dalam masa pandemi seperti ini, rumah menjadi masjid kita, rumah menjadi tempat kerja kita, rumah menjadi tempat istirahat kita, gitu ya. Agar bersemangat. Kantor, sekolah. Penting agar apa? Di bawahnya, agar saling menguatkan tekad, menghadirkan motivasi, menghidupkan suasana berkompetisi, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kalau kita melihat suami kita tilawah, aku juga harus tilawah. Anak kita murojaah, aku juga harus murojaah. Istiqomah. Mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Menjaga amal Ramadan kita. Karena justru di 10 hari yang terakhir itulah Allah berikan Lailatul Qadar. Kita sekarang di hari ke-8, 10 hari masih ada
10 ditambah 2, 12 hari lagi. Kalau mau bersih-bersih, korden-korden kalau kemarin belum sempat dicuci, atau mau masak-masak sekarang, di siang hari, malamnya full untuk beribadah. Terinspirasi apa? Kata Rasulullah, inna syiyama wal qur'ana yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba yang melakukannya, yang melakukan yaitu tilawah Al-Quran bersama dengan Al-Quran. Yang kedua adalah yang berpuasa. Nanti dua hal ini akan ngomong sama Allah agar kita diberikan syafaat. Yaqulu asyam ayya rabbi mana'tuhu minat ta'ami wa syahawati fasyafi'ni fihi. Wahai Rabb, aku menahannya dari makan, dari minum, dari syahwat di siang hari Ramadan, maka berikanlah syafaat kepadanya karenaku. Maka siang hari yang perlu kita jaga adalah bagaimana puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lurus niatnya karena Allah, benar pelaksanaannya dan bersungguh-sungguh menjaganya. Yaqulu Al-Quran, ayya rabbi mana'tuhu minan naumi fil laili fasyafi'ni fihi. Ya Rabb, aku menahannya dari tidur di malam hari, tilawah Al-Quran, maka berikanlah syafaat kepadanya karena. Nah, ini artinya kita bisa membagi waktu. Berarti siang hari dengan menjaga, kita bisa melakukan yang belum kita lakukan yang terkait dengan dunia dan lain sebagainya sekarang nih. Nanti masuk 10 hari yang terakhir, fokus kita meraih Lailatul Qadar. Kalau tidak memungkinkan, ada strategi-strategi yang harus kita lakukan agar Lailatul Qadar Allah layakkan menjadi anugerah buat kita. Kita yang dilayakkan oleh Allah. Menjaga keseimbangan antara hablum minallah, hablum minannas, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan masyarakat di sekitar kita, menyelesaikan pekerjaan dunia secara efisien dan menyiapkan waktu yang lapang untuk akhirat, banyak berdoa. Sudah di list doa-doanya untuk diri sendiri, untuk suami, untuk keluarga, anak keturunan, untuk keluarga besar, untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk negara, untuk peradaban Islam. Kami begitu mulai mendekati Ramadan, kami buka lagi, kami kumpulkan lagi, karena kami di keluarga alhamdulillah punya satu buku doa. Ada 3 lembar yang saya fotokopi, saya perbesar. Yang itu suami saya punya, anak saya punya, itu yang mereka bisa baca di waktu-waktu yang mustajabah, terlebih setelah sholat qiyamul lail, setelah sholat-sholatnya gitu. Nah, doa apa? Doa yang dicontohkan Rasulullah, khulafaur rasyidin, para sahabat, agar hidayah Allah berikan kepada kita dan taufik dalam menjalani aktivitas Ramadan diterima oleh Allah, dan dampaknya 11 bulan yang kemudian kita menjadi pribadi-pribadi beriman, bertakwa yang produktif, melakukan amal-amal Islami, ketaatan dan ibadah lebih baik dibandingkan sebelum Ramadan. Inna lillahi 'inda kulli fitrin utaqa'a wa dzalika fi kulli lailatin. Dalam Sunan Ibnu Majah, sesungguhnya Allah memiliki orang-orang beriman, hamba-hambanya beriman yang akan dibebaskan dari api neraka. Kapan? Mulai dari inda kulli fitrin. Kalau saat iftar, maka doanya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Rabb, Engkau yang maha pengampun, yang maha mulia, ampunilah. Hapus. Wadzalika fi kulli lailatin. Dan itu setiap mulai dari waktu mustajabah, diantaranya saat iftar sampai subuh menjelang. Au yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Dan Allah turun ke langit bumi setiap sepertiga malam yang terakhir dan berkata, man yad'uni fastajib lahu.
barang siapa yang meminta kepadaku, berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa'u'tiyahu. Maka siapa yang meminta, aku akan kasih. Man yastaghfiruni fa'aghfiralahu. Siapa yang meminta ampunan, aku akan ampuni. Maka apalagi yang dibutuhkan dari kita, kelurusan niat, kebenaran, ibadah yang kita lakukan, dan kesungguhan. Nah, yang selanjutnya berarti kesimpulannya adalah kita perlu beramal dengan cerdas. Kesimpulan dari awal sampai akhir, apa itu beramal dengan cerdas? Satu, mengutamakan amal yang wajib. Yang kedua, menambahnya dengan amalan sunnah karena akan dilipat gandakan nilainya seperti amalan wajib, nilainya. Bersegera beramal setiap ada kesempatan, tidak menunda-nundanya, mendahulukan yang bernilai besar, yang berpahala besar, beramal di waktu yang utama, jangan lewatkan waktu-waktu utama dengan amalan-amalan utama, tidak memperbanyak amal yang mubah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini juga merupakan dalam rangka mendahulukan yang bernilai besar. Dan dalam rangka menghindari dari aktivitas-aktivitas yang mubah. Bahkan semoga ini menjauhkan kita dari sebab-sebab futur dan malas. Dan ini juga upaya kita untuk fokus menapaki tangga-tangga menuju kepada kelayakan untuk mendapatkan dan dimasukkan oleh Allah, mendapatkan pahala dan dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Hemat waktu untuk keperluan dunia, masak pilih yang cepat, yang bergizi tentunya, karena kita dalam pandemi lebih ditambah lagi muatan nutrisinya yang bergizi, sehat, bergizi, cepat, nggak usah lama-lama di dapur, tepat penanganannya. Nah, buatlah strategi yang mudah. Kalau saya biasanya yang harus ada sayuran, harus ada protein hewani, apakah telur, apakah ikan, apakah ayam, kemudian buah, kemudian suplemen. Apa itu sauda, propolis, VCO, madu, Pecom Z misalnya. Kemudian yang saya selalu stok agar gampang, misalnya ayam kita bumbuin. Kalau Padang mah inilah ya, sudah cerdas tuh kalau makanan. Kalau saya biasanya juga pesan ke tetangga, ada yang dari Padang, masakan rendangnya enak sekali, kami pesan, tinggal dibagi-bagi, ditaruh di kulkas, tinggal ngambilin, nanti dimasukin oven, bisa menjadi menu. Ayam kami bumbu, ungkep, bisa menjadi menu, tinggal digoreng pas kita membutuhkan, telur dan lain sebagainya. Untuk keperluan takjil juga yang gampang, yang tidak usah menghabiskan waktu lama, karena kita perlu menyiapkan fisik juga selain ruh dan akal untuk maksimal di malam harinya. Maka kunci yang terakhir untuk menunaikan berbagai peran kita sebagai anak, bagi orang tua kita, sebagai hamba Allah pertama, sebagai anak kedua bagi orang tua kita, sebagai istri bagi suami kita, sebagai ibu bagi anak-anak kita, mungkin kita sebagai guru, mungkin kita kerja di kantor, kemudian anggota masyarakat, warga bangsa besar ini, kuncinya satu, ikhlas. Dua, bersungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah. Kalau kita sudah ikhlas karena Allah, kita sudah bersungguh-sungguh mengupayakannya, Allah yang akan menyelesaikannya. Dan akhirnya, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, wa aslih lana akhiratana allati fi ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah, perbagusilah agamaku, karena dia adalah perisai seluruh urusanku, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Itu yang pertama kita minta. Ya Allah, perbaikilah duniaku, karena dia adalah tempatku berhidup. Ya Allah, perbaikilah akhiratku, karena akhirat ini adalah tempatku kembali. Dan jadikanlah hidup
yang Engkau anugerahkan ini dalam bulan Ramadan ini sebagai kesempatan untuk terus menambah kebaikan. Dan jadikanlah kematianku nanti sebagai waktu di mana aku istirahat terhindar dari berbagai macam keburukan. Allahumma taqabbal minna kulla a'malina shalihah wa kulla ta'atina. Allahumma amin. Nastaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materi yang sangat-sangat bermanfaat sekali Ustazah Yani ya, membuka kembali ya pikiran kita, pemahaman kita terkait dengan bulan Ramadan ini ya. Jazakillah khairan Ustazah Yani atas penjelasannya, atas pemaparannya, atas semangat yang telah Ustazah berikan kepada kami semua. Benar-benar ruhnya itu ya kepada kita semua. Apa yang Ustazah sampaikan tadi itu ya, ada beberapa poin yang saya catat. Tadi bagaimana Ustazah dari awal menjelaskan keutamaan bulan Ramadan ya melalui kisah dua orang sahabat yang salah satunya dahulu masuk surga dikarenakan wafat lebih lambat ya dibandingkan temannya yang syahid, karena ternyata beliau menjalankan ibadah di bulan Ramadan pada tahun terakhir hidupnya. Nah, kemudian juga di antara keberkahan Ramadan itu ya banyak sekali, Masya Allah ya, Ramadan adalah syahrun mubarak ya, atau bulan yang diberkahi oleh Allah. Banyak sekali keberkahan Ramadan yang terdapat di setiap kondisinya, di antaranya keberkahan yang diberikan kepada orang yang hanya lurus niatnya ya. Kemudian keberkahan dibukanya pintu surga, kemudian ditutupnya pintu neraka, setan-setan dibelenggu. Selanjutnya juga dari beliau tadi kita diarahkan bagaimana cara mengoptimalisasi ibadah Ramadan, terutama di saat pandemi yang seperti kita hadapi saat ini. Beramal dengan cerdas, dan terakhir kunci supaya kita mampu mengoptimalkan ibadah kita dan bersamaan dengan peran-peran kita juga sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, kakak ya, yaitu adalah dengan cara ikhlas, bersungguh-sungguh dan bertawakal kepada Allah. Masya Allah, jazakillah khairan Ustazah Yani. Satu hal juga ya baik yang saya tulis. Saya mohon izin terlebih dahulu. Ya, Ustazah, Maaf, kalau berkenan nanti kalau ada pertanyaan boleh di grup. Insya Allah saya akan coba mencicil menjawabnya setelah zuhur insya Allah. Barakallahu fiik Ustazah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga bisa bersilaturahim kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nanti pertanyaannya disimpan. Insya Allah saya akan jawab. Iya, insya Allah Ustazah. Ya. Jazakillah khairan ya kepada Ustazah Yani. Masya Allah. Materi dari beliau, mungkin semua kita juga merasakan bagaimana ruh semangat beliau ya menyampaikan tadi. Memang benar-benar tulus supaya kita semangat ya menjalankan ibadah bulan Ramadan kita hingga akhir. Terutama di akhir Ramadan itu Allah sediakan malam ya, malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau seandainya ya bukan di bulan Ramadan ya, yang mana bulan yang Allah kondisikan dengan sangat sempurna untuk beribadah, tinggal bagaimana kita menundukkan hawa nafsu aja lagi gitu ya. Kita tidak mampu, lantas kapan kita mau bersemangat, mau bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang beliau sampaikan itu bisa kita terima dengan baik dan kita amalkan ya, dan insya Allah itu akan mengalir pahalanya kepada beliau ya, Ustazah Yani Kurniawati. Jazakallahu khairan jaza. Selanjutnya saya ingin juga menyapa ya di sini santri Rumah Quran Al Wafi. Halo, assalamualaikum.
Masya Allah. Pada semangat semua, akhwat? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Dan hadir bersama kita santri dari Rumah Quran Darussalam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Rumah Quran Al-Wafi itu mereka lagi bersama-sama ya mendengarkan kajian di tempat di asrama. Kemudian juga Rumah Quran Darussalam itu sedang di sana ya, di daerah mana Ustazah Rifdah? Depok. Depok. Nah, mereka semua sekarang hadir bersama Ustazah Rifdah. Masya Allah. Dan juga saya juga ingin menyapa akhwat dan umahat ya yang tadi belum sempat disapa. Ahlan wasalan semuanya. Nah, materi tadi itu benar-benar bagus sekali untuk kita bagaimana caranya memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Yang hari ini adalah hari ke-8, masih tersisa insya Allah sekitar 22 atau 21 hari lagi. Jadi bagi siapa di antara kita yang masih belum maksimal ibadahnya, yuk kita sama-sama kembali menyusun motivasi, menyusun target, dan berusaha semaksimal mungkin menjalankannya. Seperti yang Ustazah bilang, susun target, kemudian karena apa? Karena hidup kita itu adalah bagaimana target. Target kita tadi supaya apa? Supaya kita menjadi orang bertakwa, supaya kita layak dibebaskan oleh Allah dari api neraka, dan Allah masukkan ke dalam surga. Nah, dengan target juga insya Allah kita jadi lebih semangat, lebih terarah ya kehidupan kita. Baik akhwat semua ya, sudah berlangsung ya dari jam 9 tadi kita buka kelas kuliah Quran kita, dan sekarang 10.22, insya Allah masih ada waktu ya sampai jam 11. Selanjutnya kita akan ada game. Game ini akan diarahkan ya, dibimbing oleh Ustazah Sumi. Jadi sebelum kita masuk game, silahkan akhwat semua yang ada pertanyaan, itu boleh ditulis ya di kolom chat atau juga boleh dibuat di grup ya, di grup kuliah Quran ya. Dan insya Allah pertanyaan itu akan kita japri kepada Ustazah Yeni. Nah, karena kesibukan beliau yang begitu padat, beliau hanya bisa hadir menyampaikan tausiah dan langsung keluar ya tadi karena beliau harus melanjutkan pekerjaan atau ke aktivitas beliau. Ya, dan kita bersyukur ya di sela-sela kepadatan kesibukan beliau itu, beliau masih mau ya menyempatkan untuk memberikan kita tausiah pada pagi hari ini. Barakallahu fiha. Oke, pertanyaan insya Allah akan kita tampung baik yang di kolom chat maupun di grup kuliah Quran maupun di grup spirit ya, di grup gabungan. Silahkan kita minta kepada Ustazah Sumi untuk memimpin games kita pada kali ini. Ustazah Sumi hadir, Ustazah? Ya Ustazah, sudah. Alhamdulillah. Silakan Ustazah. Sumi. Jazakallah khair Ustazah. Ya, ramai sekali ya Daerki Darussalam. Baik teman-teman semuanya, seperti biasa kita ini gamesnya bukan sekedar games ya, jadi bukan cuma buat main-main aja, tapi insya Allah ada sesuatu hal yang kita bisa dapatkan dari games ini. Saya sudah kirim di chat di sini, bisa dilihat, itu tinggal diklik saja, nanti ada pertanyaan. Silahkan bisa dibuka. Bisa diisi ya teman-teman. Nah ini ya, Ramadan tersisa 22 hari lagi, apa yang ini kamu sampaikan pada dirimu gitu ya. Kan kita udah melalui Ramadan ini hari ke-8 ya kalau 30 hari berarti kira-kira kita 22 hari lagi gitu. Apa yang ingin kita sampaikan pada diri kita gitu untuk menyambut Ramadan yang tersisa ini. Silakan bisa ditulis ya.
dan di-submit. Ini kalimatnya boleh banyak ya. Oke, ada mujahadah. Apa yang ingin kita katakan pada diri kita? Oke, silahkan diisi. Jangan malas, terus berjuang. Semoga istiqomahkan aku, Masya Allah. Oke, ayo maksimalkan raih keberkahan. Insya Allah ya. Semoga murojaah lebih banyak, hafalan. Apalagi nih. Selanjutnya, ayo rutin tilawah dan baca Quran di malam hari bareng bayimu. Oke, ini ibu-ibu ya. Ya Allah, mampukan kami. Kuatkan kami bisa untuk apa dia keluar Quran sedikit-sedikit. Ada 14 yang sudah submit. Oke, bisa dibaca ya pesan-pesan dari kita untuk diri kita sebenarnya, tapi kita bisa juga membaca pesan dari teman kita yang lain ya, sama-sama menasehati diri kita. Nanti ada satu pertanyaan lagi ya. Oke. Yuk semangat terus. Masih ada. Oke, masih ada yang ngisi ya. 19. Ya Allah, terimalah amalan kami dan sampaikan hingga akhir. Oke. Semoga Allah ridho. Don't give up. Udah hafan. Oke, mungkin cukup ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Sebentar. Itu bisa di next apa ya, di situ tampilannya gimana ya? Yang tadi bisa ini nggak usah dah langsung teman-teman. Pertanyaan berikutnya di pertanyaan kedua itu ada. Next question. Yang ini. 7 hari Ramadan telah berlalu, apa yang ingin kamu sampaikan kepada Ramadan? Nah, ya itu ya. Silakan. Kita ingin menyampaikan apa kepada Ramadan? Kalau tadi pada diri kita, kalau sekarang kita ingin menyampaikan apa pada Ramadan yang sudah meninggalkan kita 7 hari yang lalu ya. Oke, Masya Allah. Maaf semua nih, dan terima kasih pada Ramadan ya. Oke, silahkan.
Oke, terima kasih telah membersamaiku. Maaf untuk yang sudah berlalu karena belum maksimal dalam menyambutmu. Maaf belum maksimal dalam beribadah. Maafkan aku masih belum istiqomah selama 7 hari itu. Belum bisa meningkatkan amalan dengan maksimal. Maafkan kami masih lalai. Semoga kita bertemu lagi di Ramadan berikutnya. Terima kasih telah bersabar padaku dan menemani malamku untuk murojaah. Insyaallah ya. Semoga bertemu kembali dengan keadaan dan amalan yang lebih baik. Selanjutnya, apa nih? Terima kasih Ramadan, ini ke bawah. Terima kasih Ramadan, kau mengajarkan aku arti keikhlasan dan ketakwaan. Selanjutnya, Ramadan, alhamdulillah hadiah terindah untuk 7 hari. Aku merindu. Cukup istirahatnya, mulailah bangkit kembali. Selanjutnya, belum maksimal dalam melakukan amalan. Ini ada lagi. Ramadan, maafin aku ya, karena aku tidak menyambutmu dengan sambutan yang terbaik. Aku masih belum mampu memanajemen waktu dengan baik. Berlalu 7 hari yang lalu, aku sedih sekali, tapi kau harus semangat. Masih ada 22 hari lagi ya. Oke, maafkan aku belum bisa mencapai target harianku. Ini kita bisa lihat ya, ini dari atas. Silakan. Ada lagi yang mengisi? Ada 14 orang. Kayak lebih banyak yang pertama ya. Oh, ini ada nih 15 orang. Ya Ramadan, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan untuk bertemu denganmu. Maafkanlah amalannya belum maksimal. Semoga 22 hari tersisa lebih baik lagi. Amin. Oke, silahkan yang ingin menyampaikan sesuatu kepada Ramadan. Oke, mungkin cukup ya. Ya, itu tadi ya. Apa yang kita sampaikan kepada diri kita dan kepada Ramadan ya. Semoga 22 hari ke depan kita bisa lebih baik lagi ya dari 7 hari kemarin. Dan semoga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan di Ramadan berikutnya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustazah Ai kembali. Silakan Ustazah. Jazakillah khairan Ustazah Sumi ya. Keren, Masya Allah. Singkat, padat, tapi bermanfaat banget buat kita yang ikut games tadi ya. Jadi kita diminta bermuhasabah ya atas apa yang sudah berlalu dari 7 hari Ramadan ini dan menyadarinya gitu ya. Jadi dengan kita menulis tadi itu kita menyadari apa yang kurang ya dari bagaimana kita mengisi Ramadan. Baik akhwat dan umahat ya, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa yang ingin bertanya atau memiliki pertanyaan boleh ya disampaikan melalui grup, baik grup kuliah Quran maupun grup spirit ya, khusus untuk peserta yang tahsin yang program 3 bulan intensif ataupun peserta yang khusus kuliah Quran, itu boleh membuat pertanyaannya di grup. Insya Allah akan kita kirimkan pertanyaan tersebut kepada Ustazah Yeni dan beliau akan jawab satu persatu ya, insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Dengan berakhirnya games tadi ya, maka berakhir pula lah kuliah Quran kita pada pekan ini. Terima kasih saya ucapkan kepada akhwat dan ummahat, teman-teman yang sudah hadir. Mari sejenak
kita berdoa ya, berdoa bersama dengan beristighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma rzuqna tilawatal Qur'an ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuqna lailatal qadar. Allahumma ja'alna mimman qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Allahumma ja'alna mimman qama wa sama Ramadan imanan wa ihtisaban. Allahumma ja'alna mimman ghufira lahu ma taqaddam wa ma taqaddam min dhanbihi ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dulu ya, acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran akhwat dan ummahat. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk beribadah, mengoptimalkan dan memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan ya. Saya sebagai moderator undur diri. Kita akhiri majelis kita dengan melafazkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, sebelumnya kita ada sesi foto-foto, Ustazah Ridah ya sebagai operator. Hampir terlupa. Boleh tolong Ustazah Sumi ya. Oh ya, boleh Ustazah Sumi. Iya boleh Ustazah. Ya, boleh semuanya aktifkan kamera. Kita berfoto sebentar sebagai dokumentasi ya. Ya, sudah semua. Ini ada berapa ya? Ada 2 ya. Yang satu dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, terus selanjutnya yang kedua. Bentar. Sekarang yang layar kedua lagi. Oke. Gimana nih? Bentar. Mana nih? Close. Oke, 1, 2, 3. Oke, cukup Ustazah, sudah. Jazakillah khairan Ustazah Sumi. Ya, wa iyaki. Terima kasih akhwat semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya. Barakallahu fikum. Aku ngobrol sama sana. Aku nggak